Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Shinobi Palembang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara nembak wifi, wifi indoor menggunakan TP-Link firmware Nano Station 2 ya. Jadi TP-Link dengan firmware Ubiquiti. Oke, kita masuk ke bagian IP dulu ya, ke bagian IP komputer. IP standar dari Ubiquiti itu adalah 192.168.120. Nah, di sini kita bikin static IP di bagian komputer 192.168.112. Kita bikin IP statik seperti ini ya. Oke, close. Nah, selanjutnya kita ke browser. Situ kita klik IP standar dari Ubiquiti ya, 192.168.120. Nah, ini tampilan TP-Link saya yang menggunakan firmware Ubiquiti ya. Jadi untuk username dan password standarnya itu UBNT, password UBNT. Nah, untuk countrynya di sini terserah kalian mau pakai yang mana ya. Tapi di sini saya menggunakan complaint test. Nah, complaint test karena ini output powernya lumayan besar. Selanjutnya kalian klik agree ya, dan klik login. Nah, ini tampilan dari TP-Link saya. TP-Link yang menggunakan firmware Nano Station 2. Sebelum memulai, kalian masuk ke bagian sistem dulu ya. Nah, masuk ke bagian sistem. Untuk hostname ini kalian ganti. Jadi kalau misalkan nembak wifi, hostname yang terdeteksi di router target itu bukan nama UBNT ya. Jadi di sini terserah kalian mau ganti apa. Lebih bagusnya itu kalian ganti hostname-nya itu seperti nama Android lah, seperti nama Android. Di sini saya coba ganti namanya menjadi Redmi 4X. Klik change, selanjutnya apply. Ini nanti statusnya nama access point Nano Station 2 ini di router atau di modem target itu namanya Redmi 4X ya. Jadi orang mengira berarti yang koneksi ini HP ya, bukan access point. Nah, selanjutnya kalian ke bagian administratif akun. Ini akun yang login pertama kali ya. Ini login pertama kali. Di sini silakan mau diganti atau tidak, itu terserah ya. Tapi di sini saya ganti ya. Defaultnya saya ganti. Untuk password standarnya UBNT, dan ini password yang akan saya ganti. Klik change dan apply. Selanjutnya kalian pindah ke bagian advance. Nah, di sini kalau bawaan aslinya Nano Station 2, access point Nano Station 2, dia support antena eksternal ya. TP-Link yang saya pakai juga ini support antena eksternal. Jadi
antena bawaan TP-Link saya ganti antenanya pakai antena grid ya, 24 dBi. Antenanya seperti ini di background desktop saya ya, antenanya. Nah, kalau nano station asli, yang asli dari UBNT, bukan abal-abal yang TP-Link kayak gini, itu kalian bagian antena settingnya kalian pilih eksternal, bagian eksternal kalian pilih eksternal. Tapi berhubung saya menggunakan TP-Link dengan firmware-nya UBNT, saya pilih vertikal, karena kalau pilih eksternal nggak berfungsi, hasilnya nggak bagus. Jadi saya pilih vertikal. Selanjutnya kalian save ya. Jika sudah, kalian pindah ke bagian network. Ini posisinya kan statik ya, ini posisinya statik. Untuk network settingnya ini statik. Nah, kalau kalian misalkan menggunakan dengan sistem station router, jadi kalian ingin mendapatkan IP dari nano station, itu kalian pilih station router ya. Ini fungsinya kalau pilih station router ini untuk nembak WiFi ID atau seamless kayak gitu ya. Kalian pilih modenya station router. Untuk routernya di bagian network, dan untuk mode stationnya di bagian wireless ya. Nah, bagian WLAN IP address ini kalian pilih DHCP. Jadi nanti nano station ini mendapatkan IP internet dari target yang kita tembak ya. Selanjutnya kalian geser ke bawah. Untuk IP address LAN network setting, IP addressnya kalian isi IP ya, mau pakai IP berapa. Misalkan IP yang kita pakai tetap IP nya 192.168.11. ini gateway ya, gateway dari nano station. Dan IP untuk memanggil nano station 2 tetap 120 ini. Selanjutnya kalian ke bagian enable NAT. Jadi NAT-nya ini dicentang di checklist. Enable DHCP server, ini kalian checklist juga. Nah, seperti ini. Untuk range start ini bagian IP pool ya. Jadi nanti komputer dapat IP dari nano station 2 ini berapa. Jadi sini saya bikin 192.168.12 untuk range startnya, mulai dari 12. Untuk range N nya kita bikin standar ya, standarnya 1254 ya, 192.168.1254. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik change, apply. Jadi jika kalian nembak WiFi ID atau seamless, itu posisinya station router ya, jangan pakai mode station bridge, karena yang kalau WiFi ID pakai mode station bridge itu sistem dari WiFi ID bingung ngasih IP seperti ya, kayak gitu. Jadi MAC address yang terbaca di WiFi ID itu nanti MAC addressnya nano station, bukan MAC address dari komputer ya, bukan MAC address ini. Jadi kalau untuk nembak WiFi ID kalian pilih mode station router. Selanjutnya kalian pindah ke bagian wireless ya. Kalian pindah ke bagian wireless. Nah, untuk modenya tadi station di sini, mode station router. Saya tidak pilih station WDS ya, saya pilih station biasa ya, station biasa. Selanjutnya kita pilih select ya, kita scan.
Nah, seperti ini tampilannya. Tinggal kalian pilih mau yang mengkoneksikan wifi yang mana ya. Tapi sebelum kalian masuk ke sini, kalian pastikan dulu kalau kalian nembak wifi itu sudah tahu passwordnya. Jadi kalau tidak tahu password ya percuma, nggak bakal bisa nyambung ya, nggak bakal bisa connect. Di sini saya pilih yang ini. Nah, yang ini saya pilih dengan sinyal minus 70 ya. Kita checklist, selanjutnya kita copy MAC addressnya, salin, kita klik select. Nah, seperti ini. Selanjutnya MAC address yang kita copy tadi kita pastekan di sini di log to AP MAC, tempel seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar dulu, kita pilih select. Ada yang salah itu, kita klik checklist, kita copy MAC addressnya, salin, klik select, selanjutnya kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, untuk output powernya saya akan menggunakan complaint test ya. Jadi output powernya bisa sampai 26 dBm. Jadi di sini saya bikin full ya 26. Selanjutnya ke bagian WPA persyarat key. Di sini kalian masukkan password ya, password target wifi yang kalian tembak ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik change, kalian klik apply. Selesai. Nah, jika sudah, kalian pindah ke bagian main ya, ke bagian main ini, ke bagian main. Sebentar, kita cek dulu, kita tes apakah PC mendapatkan IP DHCP dari NanoStation 2. Oke, ini PC mendapatkan IP dari NanoStation 2 ya, 11 ya IP ya. Sekarang kita coba masuk ke 11 ya, 11 titik 1. Nah, seperti ini. Kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan itu bukan hanya sinyal ya, bukan hanya sinyal, yang pasti transmit CCQ nya. Jadi untuk hasil yang bagus minimal CCQ nya itu 90-an, 90%. Kalau dia di bawah 90-an% itu biasanya nggak bagus. Nah, untuk hostname ini sudah berubah menjadi Redmi 4X ya. Redmi 4X. IP internet yang kita dapat dari target itu di bagian WLAN IP address. Ini IP internet yang kita dapat 516 ya, dengan sinyal seperti ini. Sekarang kita tes dengan mode station router ya. Kita tes dengan mode station router, berapa speed yang kita dapat ya. Ini saya nembak indoor, mungkin kira-kira jaraknya kurang lebih 50 meter. Kalau lebih dari 50 meter itu tergantung halangan yang ada, tergantung tinggi tiang, posisi akses point yang kita pakai. Jadi kalau ada alat yang bisa nembak indoor sejauh 100 atau bahkan 200 meter itu dengan halangan yang banyak, dengan hasil yang bagus, itu saya kurang yakin, kecuali posisinya lost ya.
atau kita nembak outdoor ya sistemnya. Nah, ini hasil yang kita dapat dengan mode station router. Untuk download kita dapat 10 Mbps dan upload kita dapat 11 Mbps dengan mode station router. Sekarang saya rubah modenya menjadi station bridge. Jadi kalau mode station router yang dapat IP internet itu adalah nano station ya. Nah, nano station yang mendapatkan IP internet dari sumber internet kita. Sini saya rubah posisinya menjadi mode station bridge. Jadi nano stationnya cuma sebagai jembatan. Yang mendapatkan IP internet itu nanti adalah PC saya. Nah, komputer saya ini yang mendapatkan IP internet dari target ya. Nah, untuk bagian network setting itu pilih static, network modenya pilih bridge ya, jangan router, pilih bridge. Nah, di sini IP-nya tadi kan kita sudah tahu untuk IP dari target itu ini ya, ini IP target, ini IP internet yang kita dapat 51. Nah, ini 51 berarti gateway-nya standar gateway itu 5.1 ya. Nah, 5.1. Jadi di sini network mode pilih bridge. Selanjutnya network setting itu pilih static. IP nano station 2 ini kita bikin satu segmen dengan DHCP dari sumber internet. Tadi kan kita dapat IP 5.16 ya, 5.16 berarti gateway-nya 5.1 seperti ini. Nah, untuk IP address IP dari nano station kita bikin posisinya 5.20. Nah, 5.20. DNS IP kita menggunakan DNS Google ya, DNS standar dari Google seperti ini. Selanjutnya klik change, terus apply. Nah, ini nano station kan mode station bridge ya, jadi nano stationnya cuma sebagai jembatan. Berarti yang mendapatkan IP internet itu adalah PC ya, komputer saya ini yang mendapatkan internet. Jadi bukan mendapatkan IP dari nano station lagi ya. Kita coba disable, enable, disable, enable. Nah, ini posisi sudah terkoneksi ke internet. Kita cek. Nah, komputer saya mendapatkan IP internet itu 5.14 ya, 5.14. Untuk gateway-nya 5.1. Nah, selanjutnya kita masuk ke nano station 2. IP-nya yang saya bikin tadi 520 192 168 5.20. Nah, kenapa saya ganti IP nano station 2? Nah, saya bikin satu segmen dengan DHCP dari target, dari WiFi yang saya tembak. Itu gunanya, fungsinya untuk ini. Jadi saya masih bisa mengontrol akses point nano station 2 saya. Jadi kalau IP nano station ini masih bawa standar 1.2, itu saya harus membuat IP statik di komputer saya kalau mau mengakses ini. Tapi berhubung saya bikin satu segmen, saya nggak perlu bikin IP statik. Kita masuk. Nah, ini hasilnya. Untuk uploadnya, ini upload 54 Mbps, downloadnya 24 Mbps, transmit CCQ nya 100% nya. Ini mode station router ya. Kita coba ke mode station bridge.
biasanya kalau mode station router itu nggak stabil, soalnya kinerja access point yang kita pakai itu double. Jadi dia sebagai penangkap sekaligus sebagai penyebar. Jadi saran saya mending fokus dengan mode station bridge ya. Jadi dia hanya untuk posisi nangkap sinyal wifi. Ini dengan mode station bridge saya mendapatkan untuk downloadnya 12 Mbps, untuk uploadnya ini hampir 20 Mbps ya. Malah saya dapat untuk uploadnya 20 Mbps ini dengan mode station router, sedangkan di mode station yang ini di mode station bridge, sedangkan yang ini di mode station router. Jadi intinya dengan mode station bridge itu hasil yang kita dapatkan bisa maksimal ya, bisa lebih bagus dibandingkan dengan mode station router. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menyebarkan kembali internet yang kita dapat ya. Di sini saya menggunakan access point di DWRT ya. Di sini saya gunakan access point di DWRT. Saya cek dulu settingan di DWRT nya. Settingan di DWRT, IP nya 11 ya. Saya cek dulu 12.8. Nah, ini tampilan di DWRT ya. Jadi saya router yang untuk menyebar, untuk menjadi access pointnya di dalam rumah itu pakai di DWRT ya. Kita ke bagian setup. Ini bagian setup. Untuk one connection tipenya ini kita pilih automatic configuration DHCP ya. Jadi kabel dari nano station ini kita colokkan atau kita masukkan ke bagian port 1 router buat router yang mau menyebarkan wifi ya. Ini kabel dari nano station saya colokkan ke port 1 di DWRT ya. Ini posisinya saya pilih statik. Untuk IP DWRT gateway nya 11, DHCP nya enable, saya klik apply. Kalau kalian menggunakan router seperti TP-Link, Tenda, Netis dan sebagainya, itu usahakan cari router yang ada port 1 ya. Jadi jangan menggunakan router bekas IndiHome seperti ZTE atau Huawei, karena itu nggak ada port 1 nya. Tapi kalau nano stationnya kalian menggunakan mode station router, itu bisa menggunakan router yang di dalam rumah itu pakai router bekas IndiHome yang Huawei atau ZTE ya. Nah, untuk setup ini selesai, saya pilih automatic configuration DHCP. Kita cek di bagian status. Bagian 1. Nah,
DDWRT mendapatkan IP internet dari sumber internet yang kita tembak itu 5.21, gateway-nya 5.1. Berarti dengan nanostation mode station bridge sebagai jembatan yang mendapatkan IP internet itu adalah DDWRT ya, di sini DDWRT. Kita cek di komputer mendapatkan IP dari DDWRT ini sudah ada akses internet. Kita cek akses internetnya. Jadi untuk routernya itu kalian sesuaikan ya, kalian pakai tenda atau dipilih atau netis itu kalian sesuaikan. Jadi usahakan nano station itu menggunakan mode station bridge, kecuali yang kalian tembak itu adalah WiFi ID atau seamless WiFi ID. Tapi kalau nembak WiFi rumahan, lebih bagus kalian pakai mode station bridge. Jadi nano stationnya sebagai jembatan, hanya sebagai jembatan. Nah, di sini hasilnya Sabah ya. Jadi sumber internet itu cuma 1 kali mampir ya. Jadi tidak jauh beda dengan ini tadi ya, polisi ya, tidak jauh beda. Oke, untuk kalian yang menggunakan router sebagai penyebarnya, kalian bisa lihat tutorial ini. Tapi kalau kalian menggunakan mikrotik, bagaimana caranya? Tidak beda jauh ya, tidak beda jauh, posisinya seperti ini. Jadi nanti kabel dari nano station ini, kalau kalian masuk ke mau sambungan ke mikrotik, itu kalian tinggal colok atau masukkan ke ether 1 mikrotik ya. Jadi untuk sumber internetnya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih. Saya Shinobi Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.